Langsung saja kita pada ceritanya. Seorang gadis kecil bernama Mei. Mei anak yang sangat cerdas dan jenius. Daya ingatnya melebihi rata-rata orang lain seumurnya. Ketika di sekolah, sang guru sangat mengaguminya. Kepala sekolah ingin memindahkan ke sekolah khusus. Ketika pulang sekolah, Mei diculik seseorang. Ternyata Mei diculik oleh pamannya bernama Jiu. Otak Mei memang encer dan daya ingatnya sangat kuat. Jiu bermaksud Mei akan dibawa ke Amerika untuk mengurusi bisnisnya. Mei akan didampingi oleh anak buah Jiu bernama Chang. Scene lain, Luke, petarung bebas, menjenguk musuhnya yang babak belur, dihajarnya. Ibunya marah-marah. Luke mendatangi panitia penyelenggara yang bernama Barkoy dan langsung menghajarnya. Karena Barkoy telah mencarikan musuh yang tidak seimbang dengan Luke. Barkoy malahan menyalahkan Luke. Luke seharusnya mengalah di ronde kedua. Karena itu, Barkoy rugi $1 juta. Mafia Rusia juga memasang taruhan dengan jumlah yang sangat besar, Emil namanya, yang tentunya mereka akan memburu Luke. Karena hal tersebut, Luke menelpon sang istri untuk segera kabur dari rumah. Namun naas, sesampai di rumah ternyata istrinya sudah dibunuh anggota Emil. Luke hanya bisa pasrah dengan kejadian ini. Wesley, putra Emil, memutuskan untuk tidak membunuh Luke. Luke akan dibuat sengsara seumur hidup. Luke tidak boleh berhubungan dengan siapapun dan menjadi gelandangan. Anak buah Wesley tetap akan mengawasi Luke. Anak buah Jiu, si Chang, bertemu dengan seorang polisi bernama Wolf. Chang meminta tolong pada Wolf untuk dibuatkan dokumen agar Mei bisa dibawa ke luar negeri atau bahkan ke seluruh dunia. Wolf polisi korup. Wolf menyetujuinya karena memang Wolf sering bekerja sama dengan para mafia. Kita lanjut, keadaan Luke menjadikan dan berencana pindah ke kota lain untuk menghindar dari Emil. Mei bersama Chang. Chang menyuruh Mei untuk menghitung untung bisnis yang mereka miliki. Rupanya Jiu dan Chang memakai kejeniusan Mei untuk akunting di bisnisnya. Ada salah satu kasino yang rugi $800.000, kata Mei. Chang langsung mendatangi pengurus kasinonya, lalu Chang menghabisinya. Luke benar-benar sengsara, makan tidak teratur dan tinggal di penampungan para gelandangan. Chang menjemput Jiu di bandara karena Jiu ingin bertemu dengan Mei. Ketika bertemu, Jiu memberikan Mei sebuah tulisan seperti kode. Dengan daya ingat yang kuat, Mei mampu menghafalnya dengan cepat. Lalu Jiu membakar kertas tersebut. Ketika esok hari, Luke pergi ke Ava untuk beli roti pengisi perut. Saat akan membayar, ternyata uangnya sudah hilang. Luke jadi ingat orang yang menabraknya. Ternyata copet. Luke malahan ketawa ngakak. Lalu dibawa beberapa polisi ke suatu tempat. Luke dihajar polisi sampai kelenger. Sekedar info, polisi yang mengajar Luke ternyata teman-teman Luke waktu Luke masih aktif menjadi polisi. Luke polisi jujur. Polisi yang menghajar Luke itu adalah polisi brengsek. Luke akhirnya out dari kepolisian.
Saat Jill dan Mei di jalan, anak buah Emil menabraknya. Mei berhasil diculik anak buah Emil. Lalu Emil menyebut angka-angka yang tadi diberikan kepada Jill. Jill menghubungi Wolf. Jill meminta tolong Wolf untuk membantu merebut Mei dari tangan Emil. Lantas anak buah Wolf langsung bergerak. Namun Emil menelpon Wolf untuk menghentikan anak buahnya. Emil akan memberi uang lebih dari yang diberikan Jill. Mei berhasil kabur. Lalu Jill menyuruh Chang untuk segera mencari Mei dan harus mendapatkannya. Kalau tidak, Jill akan mengembatnya atau menghabisinya. Luke yang semakin pusing saat di stasiun kereta api, Luke akan bunuh diri. Luke membatalkan karena melihat Mei yang sedang ketakutan karena diuber-uber mafia kampret. Ternyata anak buah Emil berada di situ. Bangkitlah kejantanan Luke. Luke lalu mengejar kereta yang dinaikin Mei dan anak buah Emil. Luke berhasil masuk ke kereta dan menghabisi anak buah Emil. Luke mengambil dompet dan handphone salah satu anak buah Emil. Mei kelihatan takut ketika melihat Luke. Wajah Luke memang serem kali ya. Mei pun kabur. Mei malah ketemu polisi Cutthroat yang dulu menghajar Luke. Lalu Luke mendatanginya. Luke berhasil kabur dan membawa Mei. Namun anak buah Emil terus memburu Luke. Terjadilah kejar-kejaran di jalan. Saat mereka terjebak di gang yang sempit, Luke lalu menghabisinya. Luke lalu menginap di sebuah hotel dengan uang yang diambilnya dari anak buah Emil. Saat di hotel, Luke bertanya kepada Mei, apakah Mei punya keluarga? Ternyata Mei seorang anak yatim piatu. Lalu kenapa Mei diuber-uber para mafia? Mei mengatakan karena Mei mempunyai kode-kode yang rahasia. Ketika Mei menyebutkan angka-angka kode-kode tersebut, Luke sadar bahwa angka itu adalah kode-kode brankas. Chang mencoba melacak keberadaan Mei. Ternyata Mei berada di sebuah hotel. Chang tahu keberadaan Mei karena telah memasang alat pelacak di baju Mei. Chang langsung ke hotel tempat Mei menginap, dan terjadilah adu tembak dengan petugas hotel. Ketika Luke di kamar mendengar suara tembakan, Luke sadar Mei pasti dipasangi alat pelacak karena Chang bisa mengetahui keberadaan Mei. Mei menuliskan kode di sebuah kertas. Lalu mereka kabur. Polisi pun datang dan adu tembak dengan anak buah Jill yang dipimpin oleh Chang. Ketika Luke akan kabur, ternyata banyak anak buah Jill. Dan terjadilah adu tembak dan jotosan yang tak terhindarkan. Mei tertangkap dan dibawa kabur Chang. Luke kabur dengan naik taksi. Luke menelpon Wesley, anak buah Emil, dengan handphone yang dia ambil tadi. Luke mengaku anak buah Emil. Luke mengatakan sudah mendapatkan kode, lalu Wesley menyuruh untuk menemuinya di sebuah kafe. Mei bertemu Jill tua. Jill tua menanyakan apa Mei sudah memberikan kode tersebut ke seseorang. Mei mengatakan belum ada seorang pun yang diberikan kode tersebut. Luke mendatangi Wesley dengan membawa cewek supaya tidak dicurigai.
Lalu Luke bereaksi. Luke berhasil menyandra Wesley. Luke menelpon Emil dan menanyakan di mana lokasi brankas itu. Luke mengancam Emil kalau tidak memberi informasi, anaknya Wesley akan dibunuh. Ternyata ada 2 tempat brankas. Satu di kasino, brankas itu berisi $30 juta. Brankas kedua di tempat rahasia. Let us pray. Dickhead, you broke his trachea. Luke merasa tidak sanggup mengambilnya, lalu Luke menelpon polisi Wolf untuk bekerja sama. Mereka berlima langsung mendatangi kasino dan menghabisi semua penjaganya. Where you going? Sampailah mereka di tempat brankas, Luke meledakkan pintunya. Ketika Luke akan memasukkan kode, Luke menyuruh polisi untuk meletakkan senjata. Mungkin jaga-jaga sewaktu-waktu polisinya berkhianat kepadanya. Lanjut 2 polisi dihabisi. Tinggallah Luke dengan Wolf. Luke berhasil menyekap Wolf. Lalu Luke menemui wali kota Donnie. Donnie ternyata terlibat dengan semuanya ini. Luke mengetahui letak brankas kedua di tempat Donnie. Lalu menyuruh Donnie membukanya, tapi hanya berisi disk yang berisi data kejahatan Donnie selama ini di dunia. Donnie mengatakan kalau mempunyai tangan kanan bernama Alex, yang ternyata kakak Letting waktu Luke di kepolisian. Kalau Alex tahu Luke yang akan mengambil isi brankas, Alex pasti mencari Luke. Tanpa pikir panjang, Luke langsung menghubungi Alex. Luke mengatakan telah mendapatkan isi brankas sebesar $300 juta dan sebuah disk yang berisi data kejahatannya. Luke lalu menawarkan kepada Alex untuk saling tukar antara uang dan data kejahatan ditukar dengan May di tangan mafia Jiu Tua. Alex menyetujuinya. Alex menemui Chang yang menyandra May. Dengan cepat, Alex menghabisinya. Alex berhasil mendapatkan May. Esok hari, Alex dan Luke melakukan pertemuan. Luke mengajak Alex untuk duel, namun May menembak Alex. Wall dibagi uang sedikit oleh Luke. Jiu yang tua mendapatkan surat dari May. Kalau Jiu tua masih mengejar May, akan disebarluaskan kejahatannya. Luke akhirnya menjadi ayah angkat May dan akan disekolahkan di sekolah khusus anak jenius. Film pun tamat.